Ya, Maxim Indonesia menolak tuntutan dan usulan pemberian tunjangan hari raya atau THR kepada pengemudi ojek online karena status mereka adalah mitra, bukan karyawan. Sebagai pengganti THR, Maxim Indonesia menyiapkan bantuan hari raya untuk pengemudi. Spesialis Humas Maxim Indonesia Yuan Ifdal Khoir menyatakan pemberian THR kepada mitra pengemudi tidak sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2021, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019, serta Permenhub nomor 118 tahun 2018. Maxim Indonesia juga disebut tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan THR kepada mitra pengemudi berdasarkan regulasi dan kondisi ekonomi. Komunikasi dengan Kemenaker masih dilakukan Maxim untuk mencari solusi atas tuntutan pemberian THR pada pengemudi ojek online. Sebagai alternatif, Maxim Indonesia mempersiapkan program bantuan hari raya untuk pengemudi dalam bentuk pemberian bahan pokok serta pengurangan komisi aplikasi. THR untuk pengemudi ojek online ini memang jadi salah satu isu hangat setelah adanya tuntutan dari pengemudi dan usulan dari pemerintah. Ya, kalau soal aturan THR ini memang untuk pengemudi ojek online, pemerintah saat ini memang masih menggodoknya dan Mendekarya Sirly juga sebelumnya punya target ya bahwa aturan ini terbit di pekan pertama di bulan Maret. Nah, ini kan sudah hari Jumat ya Sinta, atau hari terakhir di pekan pertama bulan Maret. Sudah seperti apa nih update-nya? Iya, dan kalau menurut Menaker begitu ini sebetulnya sudah finalisasi, mungkin kita tinggal tunggu saja nih akan seperti apa sebetulnya aturan-aturan ini. Iya, kita harapkan segera terbit ya, karena dengan dasar hukum yang kuat, jadi lebih jelas nanti soal skema pembagiannya untuk apa. Apalagi THR ini kan biasanya dibagikan 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bukan hanya soal kapan dibagikannya, tapi ini memang sangat dinanti-nantikan ya di situasi sulit seperti sekarang. Dan kalau kita lihat tadi dari Maxim ini lebih menyoroti soal skemanya. Apakah uang tunai, bantuan pokok, atau mungkin yang lainnya? Nah iya, kita tunggu seperti apa, semoga di bulan Ramadan yang baik ini ada jalan tengah untuk pengemudi maupun pengusaha. Jadi sama-sama mendapat berkah begitu ya Sinta. Ya. Dan berikutnya pemirsa kita ke informasi domestik lainnya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman berang terkait temuan minyak goreng bersubsidi minyak kita dengan berat yang tidak sesuai standar yang tertulis dalam keterangan. Amran mengancam produsen atau pedagang minyak kita yang bermain-main dengan timbangan harus diberi sanksi tegas berupa penyegelan atau mencabut izin usahanya. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita dalam kemasan 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Video tersebut memicu kemarahan publik karena produk yang seharusnya membantu masyarakat malah diduga menyalahi aturan. Merespons temuan ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso pun menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti kasus tersebut. Budi mengonfirmasi bahwa perusahaan yang terlibat adalah PT Navita Nabati Indonesia yang sebelumnya juga tersandung kasus penimbunan minyak kita. Wah, ini apalagi ya, kemarin kita sudah digegerkan dengan Pertamax isi oplosan Pertamax, sekarang ini giliran minyak goreng. Anda udah lihat belum ya ini terkait dengan minyak goreng ini, dan ini sebetulnya viral juga ya bahwa minyak kita isinya ini hanya 750 ml padahal kemasannya ini tertulis 1 liter, ini 200 ml itu lumayan loh. Iya betul sekali Sinta, saya lihat karena ini heboh sekali di media sosial, banyak yang merasa dirugikan karena ini kan minyak goreng bersubsidi, seharusnya membantu masyarakat tapi justru malah tidak sesuai isinya. Iya, makanya Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini sampai turun tangan dan ia juga secara tegas ya mengancam siapa saja yang bermain-main dengan timbangan ini mungkin harusnya dikenai sanksi ya. Itu ya. Iya betul sekali, bukan cuma itu, ternyata harga minyak kita di pasaran juga banyak yang dijual di atas harga eceran tertinggi yang seharusnya Rp15.700 per liter. Jadi makin banyak yang curiga ada permainan lain nih di balik ini setelah Pertamax selalu minyak kita. Ya, makanya Menteri Perdagangan Budi Santoso langsung bergerak. Ia menyatakan bahwa kasus ini sudah ditindaklanjuti dan perusahaan yang terlibat PT Navita Nabati Indonesia sudah ditarik produknya. Iya, bahkan perusahaan ini sebelumnya juga pernah tersandung kasus penimbunan minyak kita. Jadi wajar kalau publik semakin marah dan mempertanyakan pengawasan dari pemerintah. Ya, tapi Mendak juga menegaskan jika produk yang sekarang beredar ini sudah sesuai standar, jadi masyarakat sebetulnya tidak perlu khawatir lagi ya tentang isi begitu ya dari minyak goreng minyak kita ini. Nah ini dia, peran pengawasannya ini harus ditingkatkan karena kalau sampai kejadian lagi hal seperti ini tentunya akan mendegradasi kepercayaan masyarakat yang akan semakin turun lagi di saat ini juga banyak yang sudah membuat hashtag terkait dengan kepercayaan terhadap pemerintah. Iya, dan selanjutnya
Dari Minyak Kita kini ada informasi juga dari salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Ini program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah Prabowo Gibran tetap dijalankan di saat Ramadan. Selama Ramadan, menu makan bergizi gratis diisi dengan makanan yang tahan lama dan bisa dibawa pulang. Di Surabaya, Jawa Timur, menu MBG diberikan kepada siswa saat jam pulang sekolah untuk dibawa pulang siswa sebagai pangan berbuka puasa di rumah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait teknis MBG selama Ramadan. Badan Gizi Nasional sebelumnya sempat menguji coba ketahanan makanan untuk persiapan menu MBG selama Ramadan. Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan skema pemberian MBG akan dimodifikasi selama bulan puasa. Biasanya pemberian MBG selama ini terjadi dari makanan yang segar dikirim ke sekolah. Sepanjang bulan puasa ini, BGN akan menyiapkan makanan tahan lama untuk disantap saat berbuka. Ya, Anda tahu nggak sih kalau makan bergizi gratis ini atau MBG ini tetap dijalankan selama bulan Ramadan atau selama bulan puasa? Iya betul sekali, tapi bedanya makanan MBG ini diberikan saat jam pulang sekolah agar bisa dibawa pulang untuk buka puasa. Ya, jadi tetap bisa dinikmati, tetapi mungkin tidak bisa langsung dimakan sekolah ya seperti biasanya. Dan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait dengan teknisnya. Iya, bahkan sempat juga ada uji coba ketahanan makanan dulu karena makanan MBG selama Ramadan ini harus yang bisa tahan lama dan juga gampang dibawa pulang. Artinya tidak basi kalau dimakan sore nanti, begitu ya Sinta? Betul sekali Anda, dan nantinya menu ini disesuaikan dengan makanan berbuka, kira-kira akan seperti apa dan apa saja menunya? Iya, itu menarik juga ya. Mungkin akan ada kurma, roti, atau makanan kering yang tidak cepat basi. Tapi yang penting tetap bergizi untuk anak-anak sekolah. Karena kan judulnya makan bergizi gratis, bukan makan gratis saja. Betul sekali Anneke. Yang penting gizinya tetap terjaga dan bisa membantu siswa yang membutuhkan makanan sehat saat berbuka. Semoga program ini bisa lancar ya, karena pasti banyak siswa yang juga terbantu dengan adanya MBG, apalagi di bulan puasa seperti ini. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini masih dari informasi domestik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengungkapkan formasi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 akan berkurang. Menurut Rini, pengurangan ini disebabkan oleh efisiensi anggaran. Ya, dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI, Rini menjelaskan bahwa formasi yang ditetapkan lebih kecil daripada kebutuhan yang sudah ditetapkan. Dalam paparannya, Rini menjelaskan berdasarkan data per 15 Januari 2025, keputusan CPNS untuk pusat dan daerah sebesar 690.000, namun formasinya menjadi 248.000 dan P3K pusat dan daerah sebesar 207.000, formasinya hanya 114.000. Selain adanya efisiensi anggaran, Rini mengungkapkan pengurangan formasi ini disebabkan oleh terdapatnya beberapa instansi yang menunda penyelesaian dan pengadaan CPNS. Tak hanya itu, usulan formasi yang disampaikan pemerintah itu tidak optimal, serta adanya pelamar yang mendata pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan. Informasi yang kami berikan kepada daerah adalah 716.70. Jadi ini antara yang kita sediakan dengan pengusulan dari instansi itu lebih kecil. Jadi tempat kita sediakan sudah besar, tapi yang diusulkan karena memang ada keterbatasan ini, karena ada penetapan formasi di daerah ini berkurang karena usulan semula adalah karena adanya keterbatasan anggaran dan instansi pemerintah juga mengajukan penambahan alokasi formasi dari usulan penyelesaian tenaga non-ASN. Bapak dan Ibu sekalian, dari total 1.266 yang saya sampaikan tadi, berikut merupakan rincian formasi untuk CPNS dan P3K. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat dari ini total formasi yang sudah kita berikan kepada daerah yang tentunya lebih kecil daripada kebutuhan yang sudah ditetapkan, sampaikan kepada kementerian, lembaga dan daerah. Sementara itu sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini juga mengingatkan pemerintah daerah bahwa rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN harus dikelola dengan baik.
Menurut Rini, dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD. Aturan ini berlaku paling lambat 5 Januari 2027. Menurut Rini, sepanjang 2024 beberapa daerah memiliki rasio belanja pegawai yang mencapai 57%. Rasio ini belum termasuk belanja pegawai yang ada di kementerian dan lembaga. Selain itu, pemerintah daerah dilarang melakukan pengangkatan tenaga selain P3K dan PNS. Ini sejalan dengan komitmen penghapusan tenaga honorer. Melansir Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, pemerintah daerah diberi waktu hingga 5 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan atau 5 tahun dari tahun 2022 untuk mencapai proporsi tersebut. Adanya pengaturan proporsi belanja pegawai ini tidak lepas dari usaha untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mencapai kualitas layanan publik dan memeratakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah kan Sinta, betul, efisiensi ternyata masih terus berlanjut. Ya, ini memang harus dilakukan ya, mau tidak mau dengan dana yang terbatas dari sisi APBD juga mungkin mau tidak mau harus mengikuti situasi di pusat dengan penerapan efisiensi. Meski kalau kita lihat ya, dampaknya ini ternyata cukup besar ya Aneka ya. Betul sekali Sinta, apalagi Menteri Pan-RB Rini Widianti ini juga sudah menegaskan kalau belanja pegawai setiap daerah wajib hanya 30% dari total belanja APBD. Dan aturan ini berlaku paling lambat 5 Januari 2027, artinya setiap kepala daerah ini harus meninjau ulang postur anggaran dan juga biaya-biaya instansi daerah, terutama biaya yang terkait dengan kepegawaian. Ya Aneka, jadi memang mau tidak mau kita perlu akui bahwa efisiensi belanja pegawai ini bisa berpengaruh terhadap tren penerimaan CPNS di daerah ya Aneka ya. Betul, karena tidak mungkin karena instruksi efisiensi ini malah PNS yang sudah ada di PHK atau dipecat begitu kan. Justru seharusnya itu nggak terjadi ya Aneka ya, dan kalau begitu artinya malah jadi berlawanan ya dengan rencana pembangunan pemerintah kita ya, ini pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya. Iya Sinta, kita doakan saja ya, semoga tidak ada pengurangan PNS dan CPNS yang sudah lolos pun bisa mulai bertugas. Apalagi tidak sedikit loh masyarakat kita yang lolos CPNS ini sudah bela-belain resign dari tempat kerja atau perusahaannya sebelumnya dan juga sudah optimistis menyambut lebaran baru sebagai PNS. Dan tidak hanya itu, profesi PNS ini kan umumnya idaman bagi banyak orang tua dan juga masyarakat. Katanya ingin calon mantu yang PNS begitu. Atau belum sukses kalau belum jadi PNS. Ya, ini adalah profesi yang sangat diidam-idamkan begitu ya Aneka ya. Iya.